Nah ini soalnya. Ada suaranya Pak Bojar? Ya, ya. Oke. Baik, untuk soal pertama, ini ya kita anu dulu. Nah ini, seperempat dari suatu angka adalah dua kurangnya dari sepertiga angka tersebut. Angka yang dimaksud adalah, nah ini kan sebenarnya adalah bentuk soal yang memerlukan permodelan. Nah ini, misalnya kita umpamakan angka yang dimaksud itu adalah A, maka sepertiga dari angka tersebut berarti sepertiga dari angka tersebut seperempat dari angka adalah dua kurangnya, berarti seperempat dari ini adalah dua kurangnya dari sepertiga angka tersebut, berarti sepertiga A dikurang dengan dua kurangnya. Nah ini bentuk permodelannya. Ini bentuk permodelannya. Nah yang jadi masalah kalau langsung dikerjakan boleh aja, kalau langsung dikerjakan boleh sebenarnya ini. Jadi kalau misalnya ekuivalen dengan seperempat A kurang sepertiga A boleh, tapi ini agak susah karena masih berbentuk eh, pecahan ya. Nah supaya menyikapinya jangan sampai ada pecahan, berarti kita harus mengalihkan dengan sebuah bilangan kalipatan 3 dan kalipatan 4 sehingga ini jadi bilangan bulat nantinya. Berarti dikali dengan berapa ya, 12. Nah ini kalau kita kalikan 12, berarti 12 kali seperempat dia menjadi 3A dia. Nah, kalau ini jadi 4A. Nah, ini jadi kali 12 berarti 24. Nah, sudah bisa dikerjakan tuh. Berarti hasilnya nanti cenderung ke sini ya. Sebelah sini berarti 4A kurang 3A. 24-nya ke sebelah sini berarti supaya enak. Nah, sudah dapat. A-nya berarti 24. Boleh dicatat. Nah, lanjut ke nomor 2. Ini nomor 2. Nomor 2 ini soalnya. Diketahui X dan Y dua bilangan positif jika dibagi dengan Y sisanya 9 dan X per Y itu nilainya adalah 24,36. Maka nilai Y adalah gimana? Jadi yang diketahuinya ini ya. Jadi kalau dibagi Y sisanya 9, kemudian ini. Nah, ini yang kita buat modelnya. Yang pertama dulu X dibagi Y nilainya adalah 24,36. Nah, ini supaya jangan merepotkan, kan koma ini biasanya merepotkan, kita kali berapa ya? Kita kali 100 ya. Eh kalau kali 100 kan 2436, tapi boleh juga tidak dikali. Gini aja, langsung dianu aja ini, dibuat ya menjadi
pecahan biasa ya. Atau ekuivalen dengan X per Y, berarti dia 2436 per 100. Nah, 2436 per 100. Jika dibagi Y, sisanya 9. Berarti kalau sisa ini 9, berarti kan misalnya gini ya. Ini capingnya. Misalnya 10 dibagi 2. Ini kan bersisa dia. 10 dibagi 3 misalnya. Ini sisanya ada sisa 1. Kenapa? Sebab ada 10 itu kalau kita buat itu adalah 3 kali 3 tambah 1. Nah, ini ada sisanya 1. Sama juga dengan ini. Nah, kalau kita sederhanakan, jadi ini lagi bagi bawah ini nanti ada bersisa 9 ya. Sisanya 9 harus 9. Nah, sisanya 9. Coba kalau kita sederhanakan. Berarti X per Y, kalau kita sederhanakan 2436 per 100. Kita bagi 2 dulu, sederhanakan boleh. Jadi per 50 dia. Sini jadi berapa ini? 1, 2, 18. Bisa lagi nanti dibagi 2 ya. 25. Berarti ini 609. Nah, kita lihat sampai di sini. Ini bisa kelihatan nih bahwa 609 dengan 25 itu kan 600 kelipatan 25, berarti 600 bisa dibagi 25. Berarti dia bersisa 9. Jadi cukup sampai di sini. Berapa nilai Y-nya? Nah, sudah kelihatan Y-nya. Berarti Y-nya adalah 25 itu. Demikian anak-anak sekalian. Jadi 609 itu sebenarnya dibagi dengan 25 itu ada ya. 25 kali berapa ya? 25 kali berapa ini? 104. 24 ya. Nah, tambah dengan 9. Nah, ini. Makanya sisanya 9. Tadi cocok ya. Jadi Y-nya adalah 25. Kita teruskan nomor 3. Nomor 3. Jika A dan B adalah bilangan bulat ganjil dengan A kurang dari B, maka banyaknya bilangan bulat genap di antara A dan B adalah. Kita ambil ilustrasi dulu nah ya. Misalnya antara 1, kalau ganjil berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mana bilangan bulatnya mana? Kita ambil berarti ini ya. 7, kemudian 4 dan 6. Nah, ada 3. Ternyata 3 buah. Kita bisa melihat bahwa di antara 1 dan 7 itu ada beberapa buah bilangan, dimana ini kan 7 kurang 1 berarti. Jadi banyaknya bilangan bulat, bisa kita simpulkan banyak bilangan bulat antara 1 sampai dengan 7, ternyata kan adalah 7 kurang 1 bagi
2. Nah, itu bisa diambil ilustrasi ini bentuknya secara induktif ya. Kita ambil contoh biasa. Nah, berarti kalau A sampai B, nah ini diumpamakan dengan A yang ini diumpamakan dengan A, yang ini diumpamakan dengan B. Nah, udah kelihatan berarti jawabannya. Berarti jawabannya apa? A-nya lebih besar ya? Salah ini ya. Jadi kita balik. A-nya lebih dari ini. Nah, sini. Jadi A-nya lebih dari B ini ada sudah ketentuannya. Berarti ini B-nya, ini B-nya, ini A-nya. Nah, berarti jawabannya A kurang B bagi 2. Nah, sederhana ya. Tidak memerlukan rumusan-rumusan, cuma kita ambil salah satu bentuk induktifnya aja. Kita ambil salah satu contoh. Lanjut nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Nah, ini. Nah, nomor 4. X per Y sama dengan 4/5 dan Z per X sama dengan 7/8. Jika X Y tambah Z sama dengan 30, maka nilai X adalah ini. Sebenarnya cepat sekali cara menjawabnya, karena kalau kita mengasih dengan cara persamaan-persamaan lebih sulit. Tapi kalau menggunakan perbandingan lebih mudah. Nah, cuma saya ajari dulu sebentar ya, sebagai ilustrasi gini ya. Misalnya ada perbandingan begini. A berbanding B adalah, misalnya ini beda cerita cuma sama. A banding B adalah 2/3. Kemudian B berbanding C misalnya 4/5. Pertanyaannya, berapa A banding B banding C? Nah, ini kan bisa menggabung dua buah perbandingan. Berarti kan 2A banding B 2/3 dulu. Kemudian B banding C 4/5. Berapa kalau digabung? Ini tinggal dikali. Ini. Nah, tinggal dikali. Jadi 12 ini kan. Nah, 12. Kemudian di sini kalikan sini 8. Ini kali sini. Nih. Kemudian sini 3 kali 5. Berarti, nah, apa gunanya ini? Gunanya sangat banyak sekali. Karena persoalan-persoalan yang bersifat perbandingan cukup melihat rasionya aja. Jadi perbandingan A banding G banding C adalah 8/12/5. Ini nanti yang jadi bahan jawaban untuk soal yang nomor 4 ini. Jadi angka 8/12/5. Nah, gitu ya. Konsep dasarnya. Nah, ada pertanyaan dulu, silakan nak, diaktifkan suaranya kalau ada yang ingin bertanya. Silakan diaktifkan, dekatkan aja dengan mikrofonnya. Silakan, ada yang bertanya. Prima Gama Tanjung ada ini ya. Nurul Aulia Prima Gama hadir. Salwa Salsabila. Silakan nak, ada mau bertanya, silakan klik mikrofonnya. Kemudian berbicara atau tulis di. Iya, conversationnya. Bisa. Kalau tulis lanjut, Bapak lanjutkan ya. Kita lanjut ya. Komen yang mau lanjut, tulis lanjut juga. Ya. Kalau lanjut silakan lanjut. Lanjut ya. Lanjut, oke. Ari Azmi. Lanjut ya. Oke. Nanti ini kita hapus dulu. Nah, ini sudah paham ya pembuat ini. Jadi kalau membuat 3 perbandingan dicatat aja sambil. Nah, dicatat aja. Nah, ini sebenarnya kita ubah ke sini. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya. Oh, ini tidak terlalu sulit. Kita buat dari perbandingan aja. Nah, yang pertama dulu. Nih. Nah, X per Y itu artinya ini ya.
Berarti X berbanding Y. Nah, X banding Y berapa? 4 berbanding 5. Gitu ya. Dan yang berikutnya, nih, ini sama aja kalau kita buat sebuah perbandingan. Berarti Z berbanding X itu adalah 7/8. Nah, kita buat aja supaya mudah berurutan. Jadi yang ini di tengah nih, ini ada X-nya sama. Nah, berarti kita buat demikian. Z berbanding X berbanding Y. Jadi sederhana aja jawabannya, tidak terlalu banyak ya. Nah, berarti 7 berbanding 8. Kemudian di sini 4 berbanding 5. Berapa Z banding Y? Ini 4 dengan 8 kan sudah berkelipatan. Jadi langsung bisa 8 sini. Nah, tetap 8 dia. Tidak seperti tadi karena beda. Saling prima. Kalau ini berkelipatan, tinggal 4-nya kali 2. 4 kali 2 8, berarti 5-nya juga kali 2. Nah, dia tidak mengubah. Jadi X dan Y tetap 4 banding 10 ya, salah Bapak. Kali 2. Nah, 8 banding 10 tidak mengubah. Jadi X banding Y tetap 4 banding 5. Z banding X. Nah ini. Jika Y tambah Z 34. Mana Y tambah Z? Y tambah Z. Berarti ini kita lihat. Dari rasionya aja. Nah. Itu kan Y tambah Z tuh. Ini. Nah. Artinya apa? Kita gunakan perbandingan. Ini berapa kalau dijumlahkan? 17 kan? 17 untuk 34. Kalau jumlah. Sekarang kalau 8 untuk berapa? Kelihatan sekali langsung nih. Berapa ini? Nah, 17 kan di sini kali 2, otomatis juga 8 juga kali 2 boleh. Kalau kita letakkan misalnya di sini S berlaku juga, berarti S-nya boleh. Kalau secara kaidah aljabarnya berarti 34 kali 8 begitu 17 boleh juga. Ini 2. Berarti jawabannya 16. Atau sudah kelihatan 17 ini sudah kali 2 34 juga boleh, berarti sini kali 2 8 juga 16. Sederhana ya. Itu jawabannya. Jadi kalau menemukan seperti ini adalah sebuah perbandingan. Tulis saja ini perbandingan, karena dengan perbandingan ini lebih mudah kita memandangnya, tidak memerlukan bentuk-bentuk aljabar yang lain ya. Ini banyak sekali soal-soal seperti ini aplikasinya, seolah-olah beda padahal sama dengan bentuk perbandingan ini. Gitu. Silakan nak, ada pertanyaan? Ditunggu, silakan, ada. Masih 19 orang. Ada lagi sambil santai. Ini malam pertama kita mencoba pembelajaran jarak jauh. Udah, ada pertanyaan dulu? Gak ada? Di chatnya boleh dimasukkan. Kalau malas suaranya serak. Oke, kita teruskan. Nomor 5 ya. Nomor 5. Nah ini sering terjadi di mall-mall. Nah ini. Sebuah mall menjual pakaian dengan diskon 2 kali berturut-turut, yaitu 20% kemudian 30%. Maksudnya ini bukan 50%. Kadang-kadang orang salah salah sangka nih. Jadi 2 kali jadi 50%. Ya, padahal kan sudah didiskon lagi. Nah, gitu. Sudah diskon lagi dia. Ini cara penyelesaiannya. Ini 20% ya diskonnya. Nah, ini. Itu artinya harga yang kita bayar pertama itu seberapa persen dari awal itu kan tinggal dikurang aja. Berarti yang pertama dulu
Berarti harga awal itu adalah 100% dikurang 20%. Nah, jadi kalau diskonnya tidak ada tambahan, berarti kita tinggal membayar 80%-nya aja. Nah, misalnya harga baju 1 juta, diskonnya 20%. Kalau orang sering menghitung 20% kali sejuta dulu. Nah, mending kalau 1 juta ya. Kalau yang lain misalnya 875.000 kali 20% kan lumayan juga untuk menyita waktu. Tinggal 80% aja kalikan dengan harga selesai itu harganya. Jadi 80% yang pertama. Yang kedua, 30% lagi. Nah, berarti kan 80% nih. Dikurang lagi dengan apa? 30% dari itu kan, 30% dari sini. 30% dari 80% berartinya 30/100 dikali dengan iya 80%. Nah, nah 2 kali. Jadi bukan dari harga awal tapi dari harga yang 80% yang dua ini. Nah, ini bisa dicoret persennya biar nggak usah. Nah, ini habis. Nah, berarti tinggal mengurangkan antara 80% dengan 24%. Jadinya berapa? 40 56 ya. 56%. Ini harganya setelah, jadi ini harganya. Jadi harga setelah diskon. Berarti ada potongan berapa? Potongannya berapa? Jadi potongannya kalau tadi 80%, berarti potongannya 20 kali 56%, berarti potongannya iya pasti 44% itu. Ah ya. Nah, ini 44%. Silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan ada yang bertanya di. Oh iya, 56 56 44. Waduh, mantap ini. Dari Aulia. Lanjut bagus ya. 56 dengan 44 itu dia harus 100, betul. Ada pertanyaan anak silakan. Ada? Oke, kita teruskan nomor 6 ya. Nomor 6. Nah, bilangan persegi panjang dirumuskan dengan 4n kali dengan n tambah 1 dengan n bilangan asli. Banyak bilangan persegi panjang yang kurang dari 400. Berapa ya? Ini kan sama dengan apa namanya rumus berisan. Nah, kenapa bisa begitu? UN-nya ini kumpulkan dengan barisan berarti dia N kali dengan N tambah 1. Kalau dikalikan berarti kan ini harus 400 dia. 400. Berapa kira-kira faktor anunya? Banyak bilang persegi panjang yang kurang dari 400. N kali dengan N plus 1 mestinya gini ya. Misalnya kalau U1 ya. Berarti dia 1 kali 2. Kalau U2 berarti 2 kali 3. Kalau U3 berarti 3 kali 4 dan seterusnya. Yang hasilnya harus di sini, nanti hasil di sini kurang dari 400.
Berapa kira-kira? Kurang dari 400 berapa? Silakan Bapak tunggu, ada yang bisa jawab. Silakan di chat. Ada yang bisa jawab, Bapak tunggu. Berapa kira-kira tuh? Hasil kalinya berapa di sini? Kalinya berapa? Kali berapa bilangannya? Ayo. Berapa kali berapa supaya kurang dari 400? Silakan, ada yang coba? Silakan dicoba. Yang menulis di komen, kalau mau menjawab langsung silakan dibuka mikrofonnya supaya kedengaran langsung. Berapa? Yang di warna kuning nih berapa nih? Buka komen. Oke, sudah ada yang jawab. 19 kali 20, N-nya 19, kemudian 19 kali 20 nih. Bagus nih. Pujariah sama Aulia. 19 kali 20 berarti N-nya berapa? N-nya berarti 19 ya. Nah, jadi kalau misalnya masuk di sini 20, 20 kan kali 21 lewat. Nah, 20 kali 1 kan 410, 420 lewat berarti. Jadi jawabannya di sini adalah 19 kali dengan 20. N-nya mana? N-nya yang di depan. Kalau ini belakang itu kan tambah satunya. Nah, ini. Berarti jawabannya 19. Oke. Kita teruskan nomor 6 ya, nomor 7. Nih. Nah, diketahui A adalah himpunan yang memiliki tepat 3 anggota, berarti A ini 3 anggota aja. Hasil penjumlahan dua bilangan anggota A adalah 21, 27, dan 30. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah. Waduh, susah kelihatannya ya. Nah, tapi kita telusuri sedikit demi sedikit ya pemahamannya. Jadi A ini dia sebenarnya punya 3 anggota. Anggaplah dia A, B, dan C. Nah, hasil penjumlahan dua bilangan. Nah, berarti dipilih dulu pembilangan anggota A dan B ini. A, B, dan C kita pilih. Nah, dari sini kan coba lihat. Hasil penjumlahan dua bilangan anggota A. Anggota A kan A dan B. Berarti kita pilih aja. Nah, dari sini kita bisa data, kita bisa buat permisalan. Berarti kita buat kan dua aja. Dua anggota A. Berarti A tambah B kita buat dulu. A tambah B kemungkinannya apa lagi? A tambah C, ada lagi satu apa? B, B ditambah C. Nah, ini kemungkinannya 3. Ya, dari 3 bilangan ini kemungkinan karena A tambah A enggak mungkin, enggak boleh. Dua bilangan anggota A. Enggak boleh. A tambah A sama enggak boleh. Nah, ini. Jadi ada 3 kemungkinan kan? Atau dengan rumus kombinasi, berarti kan ini kebanyakan penjumlahan ada berapa? Kalau dengan rumus kombinasi bisa juga. Jadi kombinasi ini 2 dari 3 kalau melihat. Jadi 3 faktorial, 2 faktorial, dan 1 faktorial. Hasilnya nanti 3 buah. Makanya 3 buah ini 1, 2, 3. Nah, gimana kalau 4, Pak? Kalau 4 misalnya kita boleh coba-coba cara lain ya. Misalnya himpunan B ada 4. Misalnya X, Y, Z, V. Nah, gimana penjumlahan dua bilangan? Berarti di sini ada kemungkinannya ada 4 faktorial ya. Karena 2 aja, berarti 2 faktorial dan 2 faktorial. Berarti ada coret sini 3 kali 4 12, ada 6 buah nanti. Berarti nanti kalau kita buat misalnya X tambah Y, kemudian X tambah Z, X tambah V, kemudian Y tambah Z, Y ditambah
V, satunya lagi Z ditambah B. Nah, ini 6 kalau dia anggotanya 4, tapi di sini 3 aja. Ini sebagai tambahan aja. Ya, tambahan aja itu. Nah, kalau sudah hafal juga tidak perlu pakai ini, langsung aja di sini masuk ini. Ini aja kalau sudah hafal tidak perlu pakai ini. Karena hasil penjumlahan 2 bilangan. Kalau 3 berarti nanti di bawahnya 3 di sini. Oke, kita teruskan. Supaya tambah pengetahuannya aja. Kalau soalnya beda ya. Kalau soalnya sama, persis sama apalagi lebih mudah lagi. A tambah B berarti nilainya 21. Nah, 21. Kemudian A tambah C-nya boleh kita buat 27. B tambah C-nya adalah 30. Karena dicari ini selisih bilangan bulat dan terkecil. Nah, ini. Di sini bisa kita lihat langsung di aja. Kebetulan A-nya sama ya. Nanti akan lahir bentuk supaya positif ya. Supaya positif arahnya ke atas ya, mengurangkan ke atas supaya positif aja. Ke bawah juga boleh. Tapi konsekuensinya nanti negatif. Enggak apa-apa, ke arah ke atas. Berarti HH habis ya. Berarti nanti C dikurang B berapa tuh? 6. Nah, di sini juga sama nih. Bisa dibalikkan yang ini kan. C tambah B sama dengan 30. Nah, ini. Lebih mudah kita ini kan beda nih. Langsung aja B-nya kita jumlah aja. B-nya habis, berarti 36. Berarti 2 C-nya dapat langsung 18. Kalau C-nya 18, ini langsung bisa pakai sini. Ini yang ini langsung masuk sini. Ambil yang ini. Nah, ini. Berarti I-nya 18. Berarti A-nya dapat berapa? Berarti A ditambah 18 harus 27. Berarti A-nya 9 ya. Nah, kalau A-nya 9, mana yang bisa dipakai untuk mencari B? Itu nih di atas nih. Bisa nih. Yang ini. Dari yang nomor 1 sini, bawa ke sini juga. Ini. A-nya 19. A-nya 9 ya. Berarti 9 tambah B harus 21. Berarti B-nya 12. Nah, ini sudah dapat ketemu. Nih. Nah, udah kelihatan. Selisih bilangan terbesar dan terkecil. Terbesarnya mana? 18. Ya kan? Terkecilnya berapa? Terkecilnya adalah 9. Nah, berarti jawabannya adalah selisihnya terbesarnya 18, berarti 18 kurang 9. Nah, ya. 18 dikurang 9 berarti jawabannya 9. Iya, C. Suara siapa nih? Silakan ada pertanyaan. Kita tunggu. Sudah ada yang mau pakai suara atau ya, silakan ya. Coba di volume suaranya. Kalau mau bertanya silakan. Ya. Ya, Rizky, silakan. Fadil, lanjut kata Fadil. Ada pertanyaan lagi silakan. Kita di rumah nih sambil ada juga kelebihannya di rumah nih bisa santai. Biar ada pakai baju bisa aja. Apa? Silakan. Lanjut ya. Oke. Bisanya semangat nih hari pertama nih semangat. Iya. Nomor apa suaranya?
Oke, 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 oke. Wah, mantap suaranya. Habis bersuara, apa namanya, icon anunya dinonaktifkan lagi ya, suaranya supaya jangan terganggu. Nah, ini umur 8. Umur 8 coba ya. Nah, nomor 8. Jika A dan B bilangan asli terkecil, jadi ada nanti beberapa buah bilangan, maksudnya di jawabannya nih ada A, B ini ada ya. Tidak hanya satu, tidak hanya satu, tidak hanya satu, banyak. Maka A dan B adalah. Tapi syaratnya yang terkecil gini ya. Jadi A pangkat 3 sama dengan B berpangkat 4. Kalau pangkat seperti ini enaknya itu pakai logaritma. Ah, mudah-mudahan ingat dengan logaritma, sedikit beberapa sifat logaritma ya. Pakai log lebih mudah. Saya ketemu begini sifat logaritma itu logaritma dari eh, 10 pangkat 2. Artinya apa? Duanya kan taruh di depan sini. Nanti 2 kali log 10. Nah, atau dengan kata lain bila ada bentuk A log B berpangkat N, pangkatnya taruh di depan. Berarti N kali A log B. Itu ya. Bapak lebih cenderung menggunakan logaritma kalau masalah pangkat seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ini kita kasih log aja di mukanya. Kasih log boleh. Jadi ekuivalen dengan log A pangkat 3 dengan log B pangkat 4. Nah, itu. Nah, ini taruh pangkatnya di depan jadinya. Berarti dia 3 log A sama dengan 4 log B. Ya, mudah-mudahan paham sampai di situ. Bisa terus-terusan ya. Berarti ini kan 3/4. Kalau di sini 4/3 boleh. Sama aja. 3/4 sama dengan log B per log A. Nah, tapi ini sifatnya data lagi ya. Jadi kalau ada ketemu A log B, ini adalah log B per log A. Di sini terserah kita. Terserah. Mau N, sini juga N. Sama dia. Ini kebalikannya sama. Nah, ini sama. Artinya apa? Di sini kesimpulannya dulu bahwa A log B itu hasilnya 3/4. Nah, sampai sini lumayan nih. Kalau belum paham silakan tanyakan dulu. Sampai sini lumayan pemahamannya. Nanti ada cara lain loh ya. Ada cara lain selain daripada cara ini, nanti akan lupa sampaikan juga. Nah, mana ada pertanyaan, Bapak tunggu dulu. Silakan. Ada pertanyaan? Ada? 841 5 menit yang lalu Tiara Rizky next Pak. Oh ya. Lanjut ya. Kayak sini mudah-mudahan paham. Nah, ini artinya apa? Kalau diubah dalam bentuk persamaan, artinya A berpangkat
3/4 hasilnya pasti B gitu. Contoh misalnya gini, 2 log 8 kan hasilnya 3. Ini akan ekuivalen dengan 2/3 hasilnya 8 gitu. Mudah-mudahan paham ya. Nah, ini yang kita olah. Ini ada syarat nih. Seandainya tidak ada syarat, bilangan terkecilnya berapa? Ini kan dari sini nih. Supaya sama dengan B. Tentu 1 ya. Karena 1 pangkat berapapun pasti 1. Berarti A-nya 1, B-nya juga 1. Tapi sini sudah ada syaratnya bahwa ini tidak sama dengan 1 nih. Tidak boleh sudah dijawab orang terdahulu. Berarti harus cari lagi berikutnya. Kita coba aja 2. Dan seterusnya. Nah, di dalam 3/4 di sini, 2 tidak mungkin banget 4 ya. Jadi kalau kita buat supaya ini bulat nanti hasilnya, kita carilah bilangan di sini berpangkat 4. Berapa? Termudah ya. Bilangannya berpangkat 4 supaya pangkat 3-nya kelihatan. Nah, itu maksudnya dari yang bilangan terkecil tadi. Misalnya 4/4 boleh, dapat nanti B-nya kita masukkan 3/4 juga boleh ya. Misalnya untuk bilangan pangkat 4 itu misalnya 3 ya. Kan 81. Dapat nanti B-nya. Nah, kalau ininya 3 berpangkat 4 berarti ini A-nya berarti 81. Kalau A-nya 81, B-nya berapa? B-nya kan berarti 3/3 27. Tapi ini bukan yang terkecil, ada lagi yang terkecil. Kita ambil 2 misalnya ya. Kita ambil 2. Nah, ini boleh. Jadi kalau A-nya 81, B-nya 27. Boleh. Tapi kita coba yang lain. Ada kalau 2 berpangkat 4 berarti 16 kan. Angka 2 nih. Nah, 2/4 berapa? 16. 16 kan? Nah, berarti ini 16. Kalau 16 pangkat 3/4 berapa? 16 pangkat 3/4 berarti kan 8. Berarti A-nya 16, B-nya 8. Ini yang terkecil. Jawaban lain ada lebih daripada ini. A tambah B berapa? Ya jadi jumlahkan aja. Berarti hasilnya 24. Ini lumayan nih. Silakan Bapak yakin ada pertanyaan? Oke. Ada chat masuk. Iya 24 Aulia. Yang lain silakan, ada pertanyaan anak. Ada pertanyaan silakan. Yang lain tuh seperti apa Pak misalnya ya? Yang bilangan yang lain maksud Bapak tuh seperti apa yang lain? Ada. Ada ya. Ini kan yang terkecil sesuai dengan yang diminta. Ini yang terkecil. Nih, bilangan asli terkecil. Ada yang lain, ada. Coba kita coba ya. Ini sudah jawabannya ya. Jadi 24 jawabannya. Nah, dari persamaan sini tadi sama. Kita coba yang lain. Supaya lebih mudah. Berarti ini kan kita buat lagi sebuah bilangan. Tuh A-nya kita kosongi dulu. Titik-titik dia berpangkat 4. Supaya mudah pangkat 3/4. Dapat berapa? Kan tinggal dimasukkan aja. Kalau 3. Nah, 3/4 berarti berapa? 3 berpangkat 4. 81 ya. Nah, berarti 81 pangkat 3/4. 81 pangkat 3/4 berarti ini kan tadi pangkat 4 sudah. Ini 3/4 berarti 3/3 27. Nah, berarti A-nya 81, B-nya 20. Ini juga memenuhi. Masukkan aja ke sini. 81 pangkat 3 dengan 27 pangkat 4 itu sama hasilnya. Tapi ini bukan yang terkecil lagi karena ada yang terkecil tadi adalah 16 dan berapa tadi? 16 dan 8. Nah, ini ada. Ya, tergantung kita ngisinya di sini aja. Oke, mudah-mudahan paham. Saya tunggu. Silakan ada pertanyaan. Tuntaskan aja. Silakan ada pertanyaan. Ini lumayan Bapak Ujar. Siap paham Nadira. Nadira. Yang lain silakan. Yang lain gimana paham? Supaya Bapak puas.
Yang dari Tanjung, yang dari Tanjung, di mana yang dari Tanjung? Paham nggak? Jadi ini formatnya. Mau cara lain boleh, tapi manual ya. Cara lain manual ada. Nah, cara lain ada manual. Seperti dalam cara penyelesaiannya ada, tapi Bapak Anda pakai itu di penyelesaiannya dengan menggunakan manual. Nanti kesulitan sendiri pakai manual. Kita carikan cara yang lebih singkat. Nah, ada di penyelesaian tapi beda. Caranya sama hasilnya, tapi tidak pakai ini. Sudah, Nak? Lanjut. Siapa? Siapa? Kurang jelas suaranya. Suara siapa? Padil kah? Padil? Mana Padil? Suaranya Padil. Ada kah Padil? Oke, kita teruskan ya. Nomor 9. Nomor 9. Nah, nomor 9 yang Nah, lumayan juga nomor 9 nih. 10 ya? Nomor 10. Oh, berapa tadi? Oh, ini nomor 9. Nah, ini. Nomor 9. Jika A pangkat 2 B pangkat 3 kurang 8 sama dengan 100 dan A per 2 sama dengan 3 per G, maka A per B adalah. Jangan ragu-ragu ya, jangan takut soal seperti ini. Hanya dibulak-balik aja. Kalau kita kali silang kan boleh nih. Kali silang nih. Ini kita kali silang. Nah, ini sama sini. Kemudian yang sebelahnya ini. Ah, dapat persamaan tuh. Persamaannya apa? Berarti A kali B sama dengan 6. Nah, udah tuh masuk ke sini dia. Terserah mau dikuadratkan atau berapa terserah. Jadi kalau kita kuadratkan boleh sebelahnya juga kuadrat. 6 kali 6 berarti 6 pangkat 2. Atau A kuadrat tambah kali B kuadrat hasilnya 36 boleh. Betul, yang ini kita turunkan nih. Nah, ini yang berikutnya berarti A pangkat 2 B pangkat 3 kurang 8 sama dengan 100. Ini kan sebenarnya bentuknya begini. A pangkat 2 kali B pangkat 2 kali B kan asalnya. Kurang 8 hasilnya 100. Itu. Ini kan ada nilainya sudah. Yang ini. Nah, ini sudah ada nilainya. Nih. Nah, silakan lanjutkan. Coba. Jadi persamaan linear aja jadinya. Nah, sudah yang ketemu Aulia. Berapa Aulia? Sudah, berapa jawabannya? Ada yang ketemu? Berapa B-nya? Mana chatnya? Ayo, berapa jawabannya? Oh, Nadira. Nadira dari mana? Kada ingat Bapak Nadira. Tanjung kah berapa ya kah? Kada ingat Bapak nah. Oh, Tanjung, mantap. Hmm. Oke. Jadi jawabannya 3 ya. Kita Bapak teruskan supaya semuanya bisa melihat. Berarti ini kan 36. 36 B. Langsung aja ini berarti nilainya 100 deh. 8. Berarti B-nya
tinggal dibagi aja 108 dibagi 36. 3 ya, langsung aja. Nah, itu jawabannya. Sederhana ya. Silakan ada pertanyaan. Tanjung lain maksudnya apa? Salah ya? Nomor 9. Silakan ada pertanyaan dulu. Belum habis ya, nilai A dan B-nya ya. Nilai A dan B-nya belum sampai. Iya, ini belum, ini baru nilai B-nya. Nah, cari lagi, baru sampai ke B. Berarti B-nya 3, A-nya berapa? A-nya berarti 2, ya kan? A-nya 2. Sudah ketemu? Bukan E ya. 5 ya. Gimana yang lain? Sudah ketemu? Jadi yang diturunkan yang di sini. Nih. Jadi dari sini lagi. Dari sini. Nah, turunkan. Tuh AB-nya harus bernilai 6. B-nya 3 kan? A kali 3 berarti 3A. 3A-nya 6 berarti A-nya 2. Berarti kesimpulannya yang ditanyakan A tambah B. A-nya 2, B-nya 3. Berarti hasilnya adalah 5. Silakan. Sudah paham? Kalau sudah paham, alhamdulillah. 23 partisipan. Tiara Rizky paham. Yang lain sambil melatih chatnya atau suaranya silakan. Ya, kayak apa responnya nih? Tanya Pak Ujar. Senang, kurang jelas, kotanya mau habis, gimana? Azhari Khalfi rame. Oh ya, Tiara Rizky rame. Hmm, bila habis puls ah bila habis pulsa, oh kotanya banyak nyoba tagih no mama. Dan ini tidak memandang waktunya jam berapa aja, asal di rumah. Oke, bisa aja dalam masa-masa musim karantina. Putri Sadatul Janah. Mana Putri Sadatul Janah? Tanjung kah? Oh, berapa? Nggak diingat lagi. Pujeria Ahyani Unlimited Pak aja di. Oh, mantap. Ayah, bila anak habis pada nama mak, bakalkan pulsa. Oke, kita lanjut nomor 10 ya. Nah, nomor 10. Lumayan nomor 10 ini banyak ya jawabannya. Susah nomor 10 ini susah ya. Nomor 10 susah.
Mungkin banyak yang tidak paham, nanti kita buat penjelasan tersendiri ya. Ini lumayan nomor 10. Nah, ini susah nih. Ini bagian teori bilangan ya. Lumayan nomor 10 nih. A, B, dan N adalah bilangan cacah. Bentuk A pangkat N garis 2 itu B didefinisikan AN membagi B. Dan A plus N plus 1 tidak habis membagi B. Jika 3 pangkat N itu ya 108, maka nilai N adalah. Nah, artinya apa? Itu di sana sudah didefinisikan bahwa 3 pangkat N itu dia habis membagi 108. Berarti dan 3 pangkat N plus 1 tidak habis membagi 108. Maka nilai N adalah. Ini gimana? Coba kita lihat ya. Jadi 108 ini sebenarnya adalah kita melihat karakteristik angka dulu ya. Ini Bapak ajari dulu sebelum masuk sini. Karakteristik angka ya. Karakteristik supaya kamu mengenal angkanya berapa. Jadi karakteristik bilangan dulu ya. Bukan angka, bilangan. Karena angka itu penyusun bilangan. Untuk malam ini, kesempatan ini Bapak, untuk karakteristik bilangan yang pertama itu pelipatan. Bagi yang sudah tahu ya tambah lagi, kita mengingat aja. Kalau yang belum tahu ya ini perhatikan. Habis dibagi 3, cirinya apa? Jadi karakteristik bilangan habis dibagi 3 itu jumlah angka-angkanya itu kisarannya 3, 6, 9. Jadi jumlah angka-angkanya, angka-angka penyusun maksudnya lah. Jumlah angka-angka penyusun bilangan kisarannya itu adalah 3, 6, 9. Contoh gini. 111 ini pasti kelipatan 3. Kenapa? Alasannya kenapa? Sebab 1 tambah 1 tambah 1 ini adalah 3. Ini pasti habis dibagi 3. Kemudian 102 juga habis dibagi 3. Kenapa? 1 tambah 0 tambah 2 juga 3. Kemudian 204 ini juga habis dibagi 3. Kenapa? 2 tambah 0 tambah 4 3. Nah, mudah-mudahan sampai di situ paham. Itu habis dibagi 3 pasti. Misalnya juga ini. Nah, ini habis juga dibagi 3. Ya, 6 ya. Kenapa? 1 tambah 1 tambah 0 tambah 7 hasilnya 9. Juga habis dibagi 3. Nah, itu karakteristik bilangan habis dibagi 3. Ya, ingatkan itu, jadi angka-angkanya mudah diingat ini, mudah diingat. Kalau karakteristik bilangan habis dibagi 6. Jadi habis dibagi 6. Habis dibagi 6 apa? Syaratnya ada kelipatan 3 dia dulu. Kelipatan 3 dan genap. Nah, ini mudah sekali. Kelipatan 3 dan genap. Nah, seperti ini. 102. Ini pasti bisa dibagi 6. Kenapa? Dia kelipatan 3 dan genap. Pasti bisa dibagi 6. Ya, jadi habis dibagi 6, kelipatan 3 dan genap. Kalau habis dibagi 9, gimana kalau habis dibagi 9? Habis dibagi 9. Jumlah angka-angkanya itu sama dengan 9. Nah, ini habis dibagi 9. Seperti 2007. Ini pasti habis dibagi 9. Kenapa? 2 tambah 0 tambah 0 tambah 7.
9 dia, habis dibagi 9. Kemudian lagi misalnya 31 0 5. Nah, ini habis dibagi 9, 3 tambah 1 4 dan seterusnya ya. Nah, itu karakteristiknya. Nah, itu karakteristiknya. Ya, itu saya hapus dulu. Itu karakteristik bilangan. Mudah-mudahan ingat. Jadi, kalau habis dibagi 3 tadi jumlah angkanya kisarannya 3, 6, 9. Habis dibagi 6, kelipatan 3 dan genap. Dibagi 9, jumlah angka-angkanya 9. Nah, 108. 108 pasti kelipatan 9. Dia kelipatan 6, pasti kelipatan 3. Gitu ya. Mengenal aja dulu. Nah, walaupun tidak ada hubungannya dengan cara menjawab ini, cuma ada sedikit dipakai. 108 ini pasti bisa dibagi 3, pasti bisa dibagi 6, pasti bisa dibagi 9. Nah, gitu ya. Nah, kemudian jika jadi 3 ini habis dibagi 3 ya. Ini habis bisa habis dibagi 3. Pasti itu habis dibagi 3. Cuma berapa ya? Berapa ini? Nah, makanya 3 di sini. Habis dibagi 3, habis dibagi 6, habis dibagi 9 gitu. Nah, ya. Teruskan. Jadi jika 3 pangkat N ini habis dibagi 108, berapa nilai N-nya itu? Maka nilai N-nya kita coba dulu ya. Yang paling besar tentunya 108 itu kalau kita bagi 3 dapat 3 9 36 ya. Nah, ini 36 bagi 3 lagi dapat 12, bagi 3 lagi dapat 4. Nah, ini adalah faktor primanya. Nah, pembaginya berapa? Kita lihat di sini. Ini berapa nih? Jadi 108 itu adalah 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Berarti kicat ceritanya apa? 108 itu habis dibagi oleh 3 pangkat 3. Berapa N-nya? Tentu N-nya adalah 3. Tapi 3-nya bukan 3 yang ini ya. Di 3 yang ini nih, ibu kata andai aja. Jadi N-nya yang di sini, iya di sini. Bukan 3 yang ini. Nah, berarti 108 tuh habis dibagi oleh berapa? Bagi 4. Pasti habis. Habis dibagi berapa lagi? Ini bisa juga dibagi 18 juga. Jadi faktor prima ini sangat penting juga untuk mengetahui. Jadi kalau 108 itu kalau kita tulisnya gini boleh. Nah, lebih terbuka lagi. Jadi perkalian di dalam sini ini pembaginya. Contoh Bapak ambil yang dalam kurung ini ya. Jadi 108 itu juga habis dibagi oleh ini berapa ini? 18. Nah, habis. Juga habis dibagi oleh misalnya yang ini 36, juga habis dia. Nah, gitu ya. Jadi N-nya 3. Iya, harus kelipatan 3. Betul. Nah, kemudian 3 pangkat 3 habis membagi 108. Dan 3 pangkat 4 habis enggak? Tidak ada lagi kan di sini? Tidak habis dia membagi 108 jelas. 3 pangkat 4 enggak bisa di sini. Nah, seandainya ada satu lagi 3 boleh pangkat 4. Nah, jadi jawabannya langsung aja jawabannya 3. Kenapa Pak 3? Ini kan ada nih 3 pangkat 4 habis enggak? Apakah habis membagi 108? Habis tidak? Tidak ya. Kenapa? Sebab faktor dari 8 itu kan ini sudah kelihatan. Saya ulangi lagi. Jawabannya ini aja nak ya. Jawabannya cuma ini.
Jawabannya cuma ini saja. Coba 108 tadi saya ulangi. 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 4 tidak mungkin masuk sini. Ya kan? Tidak mungkin masuk sini karena tidak ada faktor 3 pangkat 4. Seandainya, nah seandainya 108 itu kita ganti dengan misalnya O ya. Ini faktornya misalnya 2 kali 2 3 3 3 3. Nah, ini kan berarti O ini bisa dibagi oleh 3 pangkat 4. Walaupun 3 pangkat 3 juga pembaginya. Jadi O ini dibagi oleh 3 pangkat 3. Betul. Tapi apakah dia berlaku untuk N 3 pangkat 4? Juga berlaku. Kenapa? Sebab 3-nya masih tersisa 1 ini bisa kita gabungkan menjadi 3 pangkat 4. Gitu ya. Ini penjelasan tambahan aja yang di samping. Jadi caranya ini aja. Nah, ini pangkat N tadi ya. Gimana anak-anak semuanya bisa dimengerti? Ada pertanyaan dulu silakan. Waktunya sudah jam 9. Tak terasa 1 jam Bapak Ujar. Tak masalah, 10 soal nanti kita lanjutkan. Yang penting ya. Soal terakhir ya Pak. Bisa soal terakhir ya. Nah, Nanti kita sambung lagi. kelihatannya ini sangat semangat Bapak Ujar ya. Atau bisa juga Pak kuring. Respon lagi. Ada respon nih, mana nih? Masih ada pertanyaan silakan. Ah? Kalau yang dua Pak, ini ada pertanyaan Pak. Ya, Nggak bisa nah. Kalau yang dua, N-nya 2. N-nya 2 bisa lah apa aja. Nah, boleh ya. Nah, iya, kalau N-nya 2 gimana? N-nya 2. Ya, kita Bapak hapus lagi sedih. Dihapus lah ya. Biar gini diamkan seperti ini aja ya. Ada yang bertanya kalau N-nya 2. Nah, sekarang N-nya 2. Betul ya? Jadi 3 pangkat 2 ini habis. Betul dia. Habis membagi 108. Betul. Nah, lanjut ke sini. Apakah berarti berapa ini? N plus 1. Kan syaratnya harus tidak habis membagi B. Ah, tidak habis. Berarti 3 pangkat, nanti kembali lagi. 3 pangkat 3 ternyata habis dia. Jadi 3 pangkat 3 ternyata habis. Berarti karena tidak sesuai dengan yang diminta, nah, 3 pangkat 2 ini dia tidak masuk. Nah, karena permintaannya adalah nih syaratnya nih. Nah, ini syaratnya. Coba hapus dulu ya. Syaratnya ini, di syarat yang diminta soal adalah dia tidak habis membagi B. Gitu. Gimana kalian? Tulis saja kesannya di sini Pak Pojer, suruh tulis kesannya atau kurangnya di mana. 10 soal lumayan ya. Mudah-mudahan paham. Anak sekalian, kita cukupkan dulu percobaan untuk malam hari ini. Kita coba-coba jalan, alhamdulillah lancar dan kelihatannya cukup semangat. Paham Pak. semangat lah. Walaupun sudah dihapuskan ya. Nah, tapi ini kan untuk apa ujian Siapa masuk ya? Hmm, hmm. Hmm. Dan menikmati teknologi Bapak Ujar. Ya betul betul Pak. Menikmati teknologi. Tepuk tangan dulu untuk Bapak dulu. Bapak ingat Hmm. kalau ada live lagi kita informasi ya untuk apa untuk siswa yang dari Tanjung nanti kita informasikan ke Ibu Pomza. Terus untuk yang siswa dari Barabai terus lihat update-update di grup kita ya. Nanti kita update terus rencana nanti kita akan menghadirkan
Iya Pak, diisi oleh iya. Pak Adul atau nanti diisi oleh Dr. Smart dari Tanjung. Mm-mm. Iya, Oke, mudah-mudahan puas lah malam ini. iya. Mudah-mudahan puas belajar di malam ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf yang sudah meluangkan waktunya tepat 1 jam untuk mendampingi dan juga memberikan pelajaran ke adik-adik sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan lockdown ini segera berakhir lah. Mm. Tetap stay di rumah aja, makanya kita